Wis. Shalom Bapak kasih Tuhan. Shalom. Seberapa kita yang ada, kita akan mulai persekutuan kita saat sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bawa hidup kita ke dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara atas kehidupan kita. Haleluya Yesus. Mari kita ambil satu sejenak. Kita siapkan hati kita. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Ku
tempat ini memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Itu bukan karena kekuatan kami, tapi kekuatan dari Engkau Bapa. Terima kasih Bapa atas pemeliharaan yang berikan kepada kami sepanjang hari ini ya Bapa. Sebentar kami akan memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Kami percaya Mu hadir di tengah-tengah kami saat malam hari ini. Kau akan mengurapi kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Kami serahkan segala beban dan beban kami di dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Masih tetap berdiri Bapak Ibu? Siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Kita percaya bahwa malam hari ini langit dan bumi akan bersorak-sorai di dalam nama Tuhan. Amin. Amin. Karena anugerahnya begitu luar biasa.
jarang sekali terjadi. Kemarin hujan terus, tapi 2 hari ini diberi terang oleh Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan dulu. Kita tahu bahwa Tuhan adalah gembala kita yang paling baik. Dia jalan kebenaran. Di padang yang berhijau, Dia membawakan setiap kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia
Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang maha baik, yang kasih sayangmu tak pernah habis, selalu baru tiap pagi. Kami percaya ketika kami memandang wajah-Mu, Engkau akan pancari kami dengan sinar kemuliaan untuk menerangi jiwa kami, yang kadang jiwa kami gelap gulita, tidak tahu membedakan mana tangan kanan, tangan kiri, tidak tahu membedakan mana yang benar, mana yang jahat. Tapi kami percaya anugerah-Mu bagi kami untuk menopang kami, dan terbukti pada petang hari ini Engkau himpunkan kami di tempat ini untuk kami ambil waktu memuji menyembah Engkau, dan juga Engkau akan kami. Kami tahu firman-Mu ya dan amin. Kami tahu firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah pelita dalam hidup kami. Bahkan ketika bumi akan lenyap, tapi firman-Mu akan tinggal tetap. Beberapa menit ke depan, mampukan kami untuk menyerap, menangkap, menerima kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Silakan Bapak Ibu, kembali duduk. Puji Tuhan, kita bisa bersua kembali Bapak Ibu. Terima kasih kepada pengurus home yang memberi kesempatan saya lagi untuk sampaikan firman Tuhan pada kesempatan ini. Firman Tuhan pada kesempatan ini terambil dari Matius pasal yang kedua, Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Dari firman ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk masuk di bulan Natal dengan pertanyaan, apa yang harus kita siapkan untuk menyambut Natal tahun ini? Apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut Natal tahun ini? Karena bisa saja kita masuk dalam suasana Natal, tapi kita masuki tanpa persiapan yang dikehendaki Tuhan. Segala sesuatu harus diukur, apakah itu dikehendaki Tuhan atau tidak. Kalau tidak dikehendaki Tuhan, maka itu akan mendatangkan kebaikan. Apa yang harus kita siapkan? Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca firman Tuhan, Matius pasal 2, mulai ayat yang pertama. Saya akan baca. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kita loncat ke ayat 9. Setelah mendengar kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya.
minggu depan kita sudah masuk bulan Desember. Artinya Selasa depan kita sudah masuk di selosoan Desember Bapak Ibu. Dan artinya juga hari ini adalah hari Selasa terakhir di bulan ini. Dan kita akan masuk bulan Desember atau juga sering disebut sebagai Pekan Natal. Apa yang harus kita siapkan? Yang pertama yang harus kita siapkan adalah siapkan diri. Karena urusannya Tuhan sama kita, sama umat, itu adalah diri kita, bukan yang lain. Karena untuk yang lain, bagi Tuhan gampang, sepil, enteng. Ya. Ngelola yang lain itu gampang. Ya, ngelola alam, semesta, Tuhan cukup bin salabin jadi. Tapi ngelola namanya manusia susah betul. Susah. Di mana bukti susahnya Tuhan ngelola manusia? Berulang-ulang dikasih karunia, dikasih pertolongan, tapi berulang-ulang pula apa? Dia ikat. Untuk menyelesaikan badai alam, cukup Tuhan berfirman, tenang, tenang. Ya, betul? Badai mengamuk, Tuhan bilang, tenang, tenang. Tapi coba ngatasi orang yang sedang ngamuk. Tenang, gitu. Ngamuk. Malah ngamuk. Iya kan? Banyak bukti di Alkitab itu. Susah Bapak Ibu mengelola manusia itu. Puncak kesusahan Tuhan dalam mengelola manusia, puncak apa yang dia lakukan? Dia nggak cukup berfirman melalui nabi, tapi dia harus turun dari surga dengan berjeli lelah, ambil rupa seorang manusia. Dan ketika dia ambil rupa seorang manusia, dia memosisikan diri sebagai hamba yang bagaikan domba yang dibawa ke pembantaian. Domba keluh, dimaki-maki, dihina, dipojokkan, diam. Sebab kalau sampai dia membantah, maka manusia yang akan binasa. Dihina ketika di kayu salib. Kalau memang benar kau Mesias, turun dari kayu salib. Kalau hitung-hitungan, mampu nggak? Mampu. Tapi kenapa dia nggak turun dari atas kayu salib? Sebab Tuhan tahu kalau sampai dia turun dari kayu salib, kita turun kemana? Kita turun ke neraka. Makanya dia bertahan meskipun lelah. Orang-orang yang pernah dukung dia, orang-orang yang pernah ribuan ikut dia, manakala dia tergantung di kayu salib, kemana mereka? Kemana? Murid-murid yang notabene sudah tertabis sebagai rasul, sebagai muridnya, kemana mereka ketika Yesus lonely di kayu salib? Tapi dia bertahan dalam kesendian, dalam kesunyiannya. Sebab sekali lagi, itu dalam rangka memanajemen umat, mengelola umat, mengelola diri manusia. Dan dia closing dengan kalimat kemenangan, sudah selesai.
aku bertahan sampai kepada nafas terakhir, menggenapi kehendak Bapa. Orang Majus, Bapak Ibu, untuk sampai di depan bayi Yesus, dia persiapan diri matang, Bapak Ibu. Dalam peta modern secara geografis, tadi saya cek di Google, itu jaraknya 1.200. Namanya Jalan Sutra itu, dari Irak sekarang sampai ke Israel. Tapi sekarang Bapak Ibu sudah banyak jalan yang diluruskan, dilempengkan. Tapi pada zaman 2000 tahun yang lalu itu berkelok. Kenapa? Karena menghindari bahaya gurun, namanya badai gurun. Harus berkelok. Kebiasaan angin atau badai gurun itu arahnya dari mana? Maka jalannya harus menghindari itu. Jadi berkelok. Penafsir menafsirkan kemungkinan 2 kali lipat daripada jalan sekarang, kurang lebih 2.500 kilometer. Jarak yang jauh. Mereka tahu jarak perjalanan mereka jauh. Dan tidak dikasih informasi oleh Tuhan. Bintang yang dia lihat itu akan dalam tanda petik akan ngencel di mana, akan berhenti di mana, tidak ada bocoran. Yang mereka lakukan selama bintang itu di depan mereka berjalan. Mungkin berharap besok bintang itu stop, tapi apakah stop? Tidak. Jalan terus, lihat terus, jalan selama bintang itu bergerak, mereka bergerak. Persiapan fisik pasti ini, Bapak. Persiapan fisik itu salah satu wujudnya adalah seperti yang dilakukan Paulus. Ya, karena fisik kita itu butuh apa, Bapak Ibu? Ya, tubuh kita ini butuh apa? Makan, minum. Jadi kalau persiapan fisik bukan olahraganya saja, Bapak Ibu, tapi juga apa ini? Bukan sarangeo ini. Ininya loh. Persiapan mereka untuk jaga stamina mereka selama perjalanan, mereka siapkan untuk kebutuhan fisik mereka. Bukan hanya fisik, tapi juga persiapkan mental. Apa itu mental? Mental adalah kesiapan diri untuk menghadapi kemenangan, tapi juga menghadapi kekalahan. Menghadapi hal yang baik, tapi juga menghadapi hal yang sulit. Ini butuh mental. Loh, masa untuk hal yang baik butuh mental? Oh Bapak Ibu, tak kasih tahu ya, banyak orang jatuh ke dalam dosa bukan pada saat dia sulit, tapi pada saat dia diangkat dalam kelimpahan, dalam keberkatan, tapi jauh. Kenapa? Semua kisah WW Gombel atau WIL itu adalah ketika laki-laki dalam kejayaan, betul? Karena ketika laki-laki dalam kebangkrutan, WIL bukannya mendekat, tapi menjauh. Persiapan, Bapak Ibu. Apalagi juga menyiapkan diri untuk hal yang sulit. Ini perlu mentalitas. Gimana dinginnya malam di padang gurun, gimana panasnya terik matahari di padang gurun. Siapkan mental. Mental menghadapi
menghadapi hal yang sulit, mental menghadapi hal yang baik. Dan terbukti ketika kesulitan demi kesulitan, salah satunya adalah ancaman Raja Herodes. Mereka siap menghindar dari ancaman itu. Kenapa? Karena mentalnya memang udah siap. Orang yang akan menempuh perjalanan, termasuk perjalanan pelayanan, harus siapkan mental. Mental ketika kita dapat ujian, termasuk mental ketika kita dapat makian. Dan seharusnya kita tidak goyah. Dipuji nggak membuat kepala kita besar, dihina nggak membuat kita minder atau rendah, atau menangis. Karena apa? Mental kita dikelola dengan cara kelola Tuhan. Orang Majus ini Bapak Ibu betul-betul siapkan dirinya menempuh perjalanan yang tak tahu ujungnya kapan. Bisa menyerang Bapak Ibu. Dan kalau dikasih tahu, oh perjalanannya nanti mandeknya di sini enak. Ya bintang ini nanti berhentinya di Yerusalem enak. Enggak, ini persis model-model Tuhan gitu kalau kerja. Tuh kepada siapa itu Abraham, beritanya apa? Tinggalkan kampung halaman sanak saudaramu, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan. Yang akan kutunjukkan, bu enak yang telah kutunjukkan kepadamu. Kilometernya jelas, jaraknya jelas, peta mata anginnya jelas. Ini enggak akan kutunjukkan kepadamu. Lah kapan akan ditunjukkan Bapak Ibu? Mereka sempat, ya keluarga Abraham sempat ragu-ragu. Ketika di Haran mereka menetap di sana sampai Terah meninggal juga di Haran. Dipikir udah sampai, oh ternyata belum Bapak Ibu. Sampai di mana tanah perjanjian yang dijanjikan, udah bangun mesbah di situ, yakin ini di Betel, ini rumahnya Tuhan itu. Ternyata ada kelaparan. Betul? Begitu ada kelaparan dahsyat hebat di situ. Ragu lagi, ragunya gimana? Ini mungkin perjalanannya belum selesai ini. Mari kita lanjutkan perjalanan kemana akhirnya? Ke Mesir Bapak Ibu. Syukur kepada Tuhan, Abraham ditarik kembali kepada rencana Tuhan. Dalam perjalanan rumah tangga kita, tata diri kita itu penting. Janji pernikahan apa? Aku terima. Pak Joko masih ingat Pak? Janji pernikahan. Aku terima pada saat kaya atau miskin. Kok dalam sehat maupun sakit. Mari kita belajar dari orang Majus. Sambut Natal, bayi Natal dengan kesiapan ini. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang harus kita siapkan untuk menyambut Natal tahun ini? Siapkan penyembahan. Apa itu penyembahan? Waktu saya berdoa, saya sampaikan firman Tuhan, saya dikasih hikmat khusus oleh Tuhan. Mengapa saya katakan khusus? Kebenaran yang saya mau sharekan ini belum pernah saya pikirkan, belum pernah saya sampaikan, dan saya diberkati. Apa itu penyembahan? Penyembahan adalah peninggian atau meninggikan Tuhan. Nah, kapan seseorang bisa meninggikan Tuhan? Tuhan itu kekal. Tuhan ditinggikan, gak ditinggikan juga tetap tinggi. Tuhan dimuliakan dan tidak dimuliakan juga tetap mulia. Nah, bagaimana menjelaskannya bahwa kita sedang meninggikan Tuhan atau Tuhan nampak tinggi?
Ada yang tingginya 170 di sini? Siapa? Bisa maju, Pak? Pak Nono. Minta tolong, Pak Nono. Saya dulu 170, Pak. Dulu. Ya, saya nggak tahu sekarang udah mungset atau belum. Nah, sekarang lihat masih sama atau oke Paudoy. sama ya. Ini hikmat yang Tuhan berikan begini, Bapak. Meninggikan Tuhan itu gini. Agar Tuhan ditinggikan oleh kita, karena Tuhan tadi kan absolut kan, mutlak kan, kemuliaannya mutlak, peninggiannya mutlak. Jadi ditinggikan nggak ditinggikan, kalau digambarkan Pak Nono, maka tetap 170. Bagaimana supaya saya sebagai hambanya, penyembahnya, itu bisa meninggikan Tuhan? Tahu Bapak Ibu? Bapak, saya yang harus begini. Makna adore you, bodon adalah ketika saya merendah. Sekarang ketika saya merendah, siapa yang nampak tinggi? Pak Nono. Pak Nono. Tangkap ini. Tanpa kita merendahkan diri, tidak ada peninggian. Tuhan nggak bisa diotot-otot tinggi, lebih tinggi nggak bisa, Bapak Ibu, standar ya. Absolut ketinggiannya, kemuliaannya standar. Tapi agar Tuhan nampak ditinggikan ketika ada hamba-hambanya yang merendahkan diri. Bahkan titik ekstrim adalah cium tanah, bersujud. Ketika seorang bersujud, sebenarnya menggambarkan orang itu sedang meninggikan Tuhan. Kembali. Sama-sama. Ini beda dengan Lucifer. Yang teologi Lucifer dijiplak ulang oleh iblis ketika goda Hawa. Apa teologinya? Setan yang goda Hawa. Kalimat jitu yang membuat Hawa jatuh adalah apa? Ketika kamu sama. Ketika kita sama, ingin sama dengan Tuhan, maka sebenarnya kita sedang gagal memuliakan Tuhan. Kita mesti ambil apa yang dipikirkan dan dihidupi oleh Yohanes Pembaptis. Manakala dia lihat Yesus sang anak domba itu, komentarnya apa? Saya nggak layak. Ngelepas kasutnya pun nggak layak. Itu ngelepas kasut itu harus diroster, itu nggak bisa lepas kasutnya orang sama-sama berdiri. Itu namanya apa? Dualistik. Mau ngelepas kasut tapi masih berdiri. Kaisa apa nggak jalan? Harus merendahkan diri dan nampak rendah. Filipi pasal 2 ayat 7. Dia yang sebenarnya Allah, tapi nggak dia pertahankan sebagai Allah. Dia nampak rendah dari Allah. Kapan hari saya sharing kepada seseorang tentang apa itu sederhana. Karena jujur Bapak Ibu, bulan-bulan ini mobil saya viral. Beberapa teman saya datang, orang yang sudah deket dengan saya gitu ngomong aja, "Pak, mobilnya mbok ganti, wong duwe duit ngono kok." Ya nggak kenal batin toh, tapi komentar apa? Jane babine yo oke. Tapi mobilnya kok nggak ganti. Karena untungnya berarti yo.
Sing viral bukan orangnya Bapak Ibu. Berapa minggu ini yang viral apanya? Mobilnya. Ya enggak apa-apa, kadang-kadang memang orang itu menilai orang dari Bapak Ibu ajine diri teko kusono, itu filsafat Jawa yang nampaknya baik tapi membahayakan. Bahaya kalau itu dipakai oleh Tuhan Yesus. Itu coba kalau Yesus pakai filsafat itu. Aku mampu, maka harus menjaga kemampuanku. Aku Allah, maka aku harus jaga kealahannya. Apa yang terjadi? Tidak ada proses keselamatan. Begitu orang Majus ini sampai ke bayi Yesus, mereka tanggalkan semua status-status sosialnya. Kalau itu dilihat oleh orang-orang yang berpikirnya duniawi, kok goblok menton? Apa goblok? Loh, kamu loh di daerahmu, kamu ini termasuk orang sekolarsip Bapak Ibu, orang yang terdidik ini. Kau cedek-cedekian, dihormati. Lalu kamu menundukkan diri di hadapan bayi ini? Orang yang gak nangkep tentang dimensi ilahi, dimensi rohani, pasti cara memandangnya begitu. Tetapi ketika orang itu ngerti tentang dimensi rohani, dia akan kagum kepada orang seperti orang Majus. Karena apa? Orang yang sehebat itu mau merendahkan diri di hadapan bayi. Artinya apa? Kalau begitu yang ditinggikan siapa? Ketika orang sehebat orang Majus merendahkan diri di hadapan bayi ini, berarti otomatis yang tinggi siapa? Bayi. Orang tinggi aja merendahkan diri, berarti bayi itu adalah bayi yang sangat tinggi. Ini cara Tuhan mengajar. Saya sedikit belajar politik. Politik gak jahat. Politiknya kan alat Bapak Ibu. Tapi permainan politikus itu yang kadang-kadang bisa jahat. Karena ada 3 cara. Untuk jaga nama baik, untuk tingkatkan nampak baik, maka apa yang dilakukan? Yang paling jelek adalah apa? Ndelepno yang lain. Seperti tadi, seperti gambaran tadi, kalau saya nggak mau meninggikan diri, nggak mau merendahkan diri, saya bisa didelep nih, dipaksa, ditekan oleh kekuatan lain. Maka otomatis saingan politiknya siapa? Nampak, oh dia baik, dia baik. Karena apa? Saingannya didelep. Tapi itu politikus Bapak Ibu. Agar dia nampak baik, maka dia menjatuhkan pihak lain. Sejajar saja menurut Tuhan, jangan. Di hadapan Tuhan, kita mesti merendah. Mau menampakkan diri baik, atau tetap jaga ketinggian kita, gengsi kita, wibawa kita, jaim kita, jagaimit kita, maka kita sedang gagal tinggikan Tuhan. Yang ketiga, yang pertama tadi, siapkan diri, siapkan penyembahan. Dan yang ketiga, siapkan persembahan. Apa yang sudah dibawa oleh orang Majus jauh-jauh dari Mesopotamia atau Irak? Emas, perak, dan untuk apa? Gak tahu dia ini penganut kitab Taurat atau apa ya? Ada kitab Taurat, ayatnya mengatakan menghadap Tuhan jangan dengan tangan
apa itu ada ayat ya Taurat gitu. Ini kira-kira orang Majus ini udah ngerti ayat itu belum ya? Ini orang jauh Bapak Ibu ya, dari kampung halamannya Abraham ini. Mungkin belum, tapi memang begitu. Ada orang yang belum ngerti tapi melakukan firman Tuhan, tapi ada orang yang udah ngerti tapi nggak melakukan firman Tuhan. Orang Majus tahu mau menghadap Tuhan, itu siapkan persembahan. Yang kedua tadi kan siapkan penyembahan, dirinya memiliki hati menyembah, tapi penyembah yang benar pasti dibarengi dengan persembahan yang benar. Rupanya persembahan itu harus disiapkan. Lalu dalam manajemen keuangan ada bedanya antara disisihkan dengan sisa. Apa bedanya? Aku sisihkan persembahan untuk Natal. Aku persembahkan jika ada sisa. Apa yang kita persiapkan untuk Natal tahun ini? Kita bisa mempersembahkan persembahan yang terbaik adalah ketika kita lepas hak baik diri kita. Selama kita nggak melepas hak baik untuk diri kita, maka kita akan gagal mempersembahkan yang terbaik. Untuk membuat diri nyaman, maka dirinya ditambah item-item atau hal-hal yang membuat dia nyaman. Nyaman mana mobil yang ber-AC dengan mobil yang tidak ber-AC? Khususnya pada waktu hujan. Yang AC Bapak Ibu. Kalau AC waktu hujan tetap jernih. Tapi kalau mobilnya tidak ber-AC kalau hujan, perlu apa kemarin Pak? Kan Ibu. Perlu kanepo. Ya. Oh perlu kosong otomatis ya. Tapi untuk membuat nyaman itu ada hak yang harus dilepas pokoknya. Ada harganya gitu. Tapi ketika kita masih ingin terus nyaman, maka kemungkinan untuk kita mempersembahkan terbaik untuk sesama kita itu akan terhambat dan bisa-bisa tidak tersampai. Karena daging kita ketika nyaman di level tertentu, kita masih ingin nyaman di level berikutnya. Nah, terus kapan? Kalau kamu hanya ingin membuat hidupmu nyaman sendiri, kapan kamu bisa mempersembahkan? Ini nilai yang dipegang oleh Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan yang seperti Mother Teresa, seperti Rick Warren, seperti Stanley Tam, yang dia hanya hidup dari 10% penghasilannya. Stanley Tam. Yang 90% itu siapa? Dipersembahkan untuk orang lain.